Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi kelas 11 SMA Matematika Wajib, yaitu bab matriks. Dalam video ini akan terbahas subbab yang pertama, yaitu tentang definisi, transpos, dan kesamaan matriks. Sebelum kalian belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian ya, supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furkon sediakan di video ini. Oke, sudah siap? Oke, sekarang kita ke materi kita yang pertama, yaitu tentang definisi dari matriks, teman-teman. Apa matriks itu apa? Ternyata matriks itu adalah kumpulan data yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi data, yang namanya data itu bebas ya teman-teman, bisa aja berupa bilangan, bisa aja berupa huruf atau variabel. Oke, yang penting datanya itu harus dinyatakan dalam baris dan kolom. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi A sama dengan itu ada dikasih buka kurung dan tutup kurung, kemudian datanya sudah terbentuk dalam baris dan kolom. Kalian perhatikan di situ ada A, itu dinamakan matriks A, disimbolkan dengan matriks A. Oke, paham teman-teman? Kemudian di situ ada unsur baris ya teman-teman, yang mendatar itu disebut baris. Oke. Kemudian ada unsur yang vertikal itu disebut kolom. Oke. Berdasarkan data itu, kita bisa menganalisis bahwa banyaknya baris dan kolom itu ternyata menyatakan ordo matriks. Jadi ordo di sini itu merupakan ukuran ya teman-teman. Jadi ukuran matriks itu berapa, banyaknya barisnya itu berapa, banyaknya kolomnya itu berapa. Itu disebut ordo atau ukuran dari matriks. Oke. Kemudian pada matriks A itu ternyata banyak barisnya berapa? 3. Banyak kolomnya juga 3. Dan ditulis A3 kali 3. Jadi barisnya 3, kolomnya 3. Oke. Kita cek teman-teman, di situ barisnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, dan 3 ya yang terakhir teman-teman. Oke. Banyaknya kolomnya berapa? Banyaknya kolomnya 1. Kita hitung teman-teman. 2, terus di sini 3. Jadi 3 juga teman-teman. Sehingga dinyatakan dengan matriks A3 kali 3. Jadi barisnya 3, kolomnya juga 3. Oke, selanjutnya misalkan ada salah satu unsur matriks A itu adalah A11. Artinya apa sih? Anggota matriks A yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Ya, A11 kita cek barisnya, baris pertama, kolomnya kolom pertama. Oke, cocok ya teman-teman. Kemudian misalkan ada A23, artinya apa? Jadi anggota matriks A itu terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. A23 teman-teman. Oke. Kalian bisa melengkapi unsur-unsur yang lain dari matriks A ini dan kalian tulis di buku catatan kalian ya teman-teman, supaya kalian bisa lebih memahami materi ini, definisi matriks. Oke. Sekarang kita lanjut ya kan teman-teman. Jadi setelah kita pelajari definisi dari matriks, ternyata nanti ada istilah baru bagi kalian, yaitu ada transpos matriks. Apa sih transpos matriks itu? Jadi transpos matriks ini ditulis seperti ini teman-teman. Jadi ditulis A pangkat T. T itu transpos ya teman-teman. Jadi matriks A transpos bacanya. Jadi misalkan B transpos ya B pangkat T gitu teman-teman. Jadi selalu ada pangkat T.
Aturannya cukup simpel. Jadi kita tinggal merubah posisi unsur-unsur baris menjadi kolom dan posisi unsur-unsur matriks kolom menjadi baris ya teman-teman. Jadi kita tinggal ditukar saja, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Itu konsepnya. Oke. Contoh, jika A diberikan matriks ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka untuk mencari A transpose itu kita tinggal membalik ya. 1, 3, 3 itu kan baris, berarti jadi kolom nanti. Kemudian 4, 5, 6 ini kan juga baris, nanti endingnya jadi kolom. Seperti ini teman-teman. Jadi A transpose A pangkat T itu jadi 1, 2, 3 baris jadi kolom. Kemudian 4, 5, 6 baris jadi kolom. Gitu. Kita tinggal merubah posisinya saja teman-teman. Oke. Selanjutnya, materi kita selanjutnya adalah kesamaan matriks. Kapan sih dua matriks itu dikatakan sama? Itu kapan? Nah, ini ada syaratnya teman-teman. Jadi, dua buah matriks dikatakan sama jika apa? Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, itu adalah ordonya harus sama, ukurannya harus sama. Kemudian syarat yang kedua, itu adalah unsur yang seletak harus sama. Jadi yang posisinya sama itu wajib sama ya teman-teman. Jadi bisa aja kiri atas harus sama dengan kiri atas, kiri bawah dan seterusnya ya teman-teman. Jadi posisinya itu harus sama. Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan ada matriks A itu A1, A2, A3, A4. Kemudian matriks B, B1, B2, B3, dan B4 ya teman-teman. Oke. Maka jika matriks A ternyata ini sama dengan matriks B. Nah, matriks A sama dengan matriks B jika apa? Unsur-unsur yang terletak itu sama. Kita cek. A1 pasangannya apa? B1. Maka yang terjadi adalah A1 sama dengan B1. A3 sama dengan apa? Sama dengan B3. Maka pasangannya A3 sama dengan B3. Oke, posisinya teman-teman. A2 sama dengan B2 ya posisinya. Maka A2 sama dengan B2. A4 satu posisi dengan B4. Maka yang terjadi adalah A4 sama dengan B4. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal ya. Yaitu jika diberikan matriks sebagai berikut. Ya, matriks A itu adalah unsurnya itu ya teman-teman 3x 20, 25, 15. Kemudian matriks B transpose itu 30, 25, 4y, 15. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X ditambah Y. Nilai X ditambah Y. Hati-hati teman-teman, di sini matriks B-nya kita belum tahu ya teman-teman. Di situ yang diketahui itu adalah matriks B transpose. Oke. Jadi langkah kita yang pertama adalah mencari matriks B. Oke, kalian fokus di matriks B transpose dulu, itu yang Kak Furkan lingkari. Sehingga dari B transpose ini kita bisa memperoleh matriks B, yaitu dengan cara menukar baris dan kolomnya. Kita perhatikan 30, 25 itu kan baris, di sini jadi kolom. Kemudian 4y15 itu baris, di sini jadi kolom. Nah, setelah kita temukan matriks B, kita hubungkan dengan matriks A karena yang diketahui kan A sama dengan B. Kita tulis ulang. Jadi A itu ini kan 3x 25 20 15. Oke, sudah? Lah, tadi dua matriks dikatakan sama jika apa? Unsur-unsur yang seletak atau seposisi itu harus sama. Nah, berarti kan 30 pasangannya berapa? 3x. Oke, sehingga kita tuliskan bahwa 30 itu sama dengan 3x. Sehingga x-nya kalian tinggal bagi saja, 30 dibagi dengan 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 10. Oke. Kemudian
kita geser di situ, kalian perhatikan ada 4Y itu sama dengan 20. Jadi yang dilingkari hijau itu 4Y sama dengan 20. Unsurnya kan seletak ya teman-teman. Jadi kita tuliskan 4Y sama dengan 20. Otomatis Y-nya sama dengan 20 dibagi dengan 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 5. Gitu ya teman-teman. Oke. Sehingga apa yang ditanyakan tadi, kalian perhatikan X-nya sudah ketemu 10. Y-nya juga sudah ketemu 5. Sehingga yang ditanyakan kan X ditambah Y. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja teman-teman. Jadi X tambah Y sama dengan 10 ditambah dengan 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 15. Oke. Paham teman-teman? Oke. Sangat mudah sekali materi ini. Gampang. Oke, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada satu saja soal latihan tentang subbab ini. Kalian bisa kerjakan di buku catatan kalian ya teman-teman. Jika diberikan matriks sebagai berikut, matriks A itu seperti itu, matriks B itu seperti itu. Jika A sama dengan B transpos ya teman-teman. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X ditambah Y. Mirip ya teman-teman dari contoh soal tadi. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran materi matriks pada kesempatan kali ini di subbab yang pertama ya teman-teman, tentang definisi, transpos, dan kesamaan sebuah matriks. Tapi jangan lupa tetap cekicus di channel ini karena insya Allah akan terbahas subbab selanjutnya, yaitu tentang operasi-operasi matriks. Jangan lupa juga untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami matriks dengan sangat mudah dan sangat simpel tentunya. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.